Kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai ke-6. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Saksi-saksi iman berikutnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman serta melakukannya. Dalam tema pada khotbah pagi hari ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebagaimana kita tahu dalam kitab Keluaran bahwa Yesus mengeluarkan bangsa-bangsa Ibrani, bangsa Israel keluar dari Mesir, adalah tidak lain adalah Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan mendirikan kerajaan orang-orang yang beriman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Kita harus percaya dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena itulah kita memperoleh jalan iman. Bahwa kita percaya bahwa Yesus tetap ya dan amin. Bahwa Yesus telah menyembuhkan kita. Bahwa Yesus telah mengampuni dosa kita. Bahwa Yesus Dia tetap setia menjagai kita dan memelihara kita sampai kesudahannya zaman. Itulah iman. Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Kepada siapa lagi kita berharap? Hanya kepada Tuhan lah. Karena kita berharap kepada Tuhan, itulah kita orang-orang yang disebut orang beriman. Bahwa 2000 tahun yang lalu kita telah ditebus oleh darah yang tertumpah di Bukit Kalpari. Di atas kayu salib dengan harga lunas dan tunai Dia telah menebus kita. Dengan jalan itulah kita memperoleh iman bahwa kita telah dipersatukan dengan Allah Bapa di surga. Sebab itu kita memanggil pencipta langit alam semesta yang menciptakan kita Allah Bapa. Abah ya Bapa. Itulah Tuhan Yesus memberikan iman kepada kita. Kalau kita berdoa kepada Bapa yang di surga. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita memiliki iman, benarlah Tuhan Yesus berkata, engkau percaya, iman itu akan bertumbuh di akal budi pikiranmu, bahwa Dia akan menyembuhkan engkau, sakit kanker kah engkau, sakit stroke kah engkau, sakit liver kah engkau, sakit apapun pergumulanmu. Kalau engkau percaya, Dia tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Maka iman itu akan bergerak dan berkata, engkau sekarang memperoleh sembuh. Tiba-tiba saja engkau sembuh dari segala penyakitmu. Tiba-tiba saja stroke-mu hilang. Engkau langsung bisa berdiri berjalan bersama Dia. Itulah iman. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kepada siapa lagi kau mengharapkan hidup ini? Sebab hidupmu hanya sementara. Kalau kau tahu hidupmu sementara, kau harus beriman. Sebab hidup itu pilihan. Dan itu nyata. Neraka itu nyata hukuman. Dan Dia nyata, Dia akan siksa kita selama-lamanya. Tetapi nyata juga surga itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Akulah jalan keselamatan hidup, tanpa seorang pun kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak bisa. Itulah iman. Kita harus percaya memiliki harapan kepada Tuhan. Itulah iman.
Ketika kita bergumul dengan hutang, kita harus bayar hutang pinjol kah, harus bayar hutang apa, tiba-tiba saja kita beriman bahwa itu akan dilunasi dengan caranya Tuhan, dan tiba-tiba saja pergumulan yang bertahun-tahun dengan hutang itu, pergumulan berbulan-bulan dengan itu, pergumulan dengan berhari-hari dengan itu, dibayar hutang itu, lunas. Itulah iman. Paulus menuliskan kitab Ibrani, dia memberikan contoh bagaimana orang-orang itu harus beriman. Seperti Abraham. Abraham, walaupun umurnya sudah uzur, sudah 100 tahun, tapi Tuhan berkata, engkau akan memiliki keturunan. Keturunanmu itu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai begitu banyaknya. Tetapi karena Abraham percaya, itulah iman. Dia percaya dia akan memiliki keturunan walaupun kesara. Dia tahu tidak mungkin lagi dapat melahirkan, sebab rahimnya telah tertutup. Tetapi karena Tuhan pencipta langit alam semesta datang kepada dia dan berkata, engkau akan memiliki keturunan, maka dia beriman, dia percaya. Karena kepercayaan itulah maka Abraham disebut bapak orang yang beriman. Dan kitalah anak-anaknya. Kitalah anak-anaknya. Tanpa sadar kita adalah anak-anaknya. Anak-anak dari Abraham. Orang yang percaya. Percaya bahwa Yesus Kristus telah datang 2000 tahun yang lalu. Percaya dia telah tumpahkan darahnya di bukit Golgota di atas Kalpari. Dengan harga lunas kita telah ditebus segala dosa kita. Sebab itu digenapinya firman Yesaya. Merahkah seperti kebijakan, putih seperti salju. Kotorkah seperti kain kusembahkan, putih sepuluh domba. Berbahagialah kita memiliki Tuhan. Kemana kita akan pergi setelah ini? Kita tahu kita akan bersama dia. Dan kita akan memuji dia, menyembah dia di dalam kemuliaan dia. Karena imanlah kita tahu bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menolong kita, dia membela kita, dia bekerja terus. Bukan saja bangunan yang dia bangun untuk rumah-rumah kita tinggal di surga, tetapi dia masih berdiri di sebelah kanan Allah Bapa supaya menolong kita. Ketika kita menghadapi persoalan kepecilikan hidup, beban masalah yang begitu berat mencekam. Tetapi ketika kita percaya iman adalah harapan kita, bahwa Yesus akan menolong kita, mukjizatnya terjadi. Saya katakan selalu, mukjizat itu terjadi setiap hari. Itulah iman. Kalau engkau percaya mukjizat Tuhan terjadi setiap hari, dia akan setia. Sebab Tuhan akan terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan suatu kebaikan bagi mereka yang percaya kepada dia. Kita percaya bahwa Yesus tetap sama. Selama dia hidup, dia menolong. Tidak ada satupun yang dia tidak tolong. Dia tolong orang buta melihat, timpang berjalan. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang sakit demam pun Tuhan sembuhkan. Bahkan orang mati pun dibangkitkan. Dan segala dosa diampuni. Kita tahu kan bagaimana seorang perempuan, seorang pendosa, dia bawa minyak narwastu yang begitu mahal, wanginya luar biasa. Ketika Tuhan Yesus tinggal di tempat orang Farisi itu untuk datang, tiba-tiba wanita itu dia kasih minyak, dia urapi Tuhan, dia kasih minyak dengan penuh kasih kakinya, dan lulus dengan rambut yang panjang, dan dia menangis tidak hentinya. Orang sekeliling itu tahu kalau dia seorang pendosa, tetapi karena dia Tuhan, dia tahu. Dia panggil Petrus, Petrus, lihatlah orang ini. Sejak aku masuk, dia selalu mengasihi aku. Dia mengurapi aku. Dia meminyaki kakiku dan dia menangis. Seorang wanita ini. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Dan dosamu yang besar itu diampuni. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Tidak ada yang lain. Itulah iman. Karena iman dosanya diampuni, disucikan. Kitab Roma, Paulus mengatakan berbagai orang yang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Itulah iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kau berharap kepada Tuhan, itulah iman. Tetapi kalau kau berharap kepada dunia, engkau tidak beriman. Itu perbedaannya. Karena apa? Karena di dalam pengharapan kepada Tuhan,
Iman itu akan muncul dan akan menjadi suatu jawaban yang baik bagi kita. Orang terlalu banyak berbicara soal iman, tetapi sebenarnya iman itu sederhana. Paulus menggambarkan tokoh-tokoh bagaimana Henokh terangkat ke surga karena Tuhan telah menjanjikan dia, dan Henokh naik ke surga. Bagaimana juga bahwa Musa telah ketemu Tuhan Yesus di Gunung Sinai untuk berbicara, menyelamatkan, mengeluarkan bangsanya dari Mesir. Dan Tuhan berkata, aku menyertaimu. Dan terjadilah tulah-tulah ketika hati Firaun keras. Karena Musa beriman kepada Tuhan. Akhirnya betul, bangsa itu keluar dari Mesir. Percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Sebab itu Alkitab mengatakan, jika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan akan menginjak-injak musuh kita. Penyakitkah? Dia akan injak-injak penyakit itu. Beban masalah ke pergumulan, beban itu akan diinjak-injak oleh Tuhan. Karena Tuhan itu maha besar. Bapa itu pencipta langit dan bumi. Apa saja bisa diperbuat dia. Dan bagi dia tiada yang mustahil. Itulah yang diajarkan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beriman. Iman itu adalah pengharapan. Kalau engkau punya beban masalah hari ini mungkin kau harus menghadapi dilema, harus membayar segala sesuatu. Imanlah. Tapi imanmu juga harus dengan perbuatan. Bayangkan Tuhan mengajarkan bagaimana dia menghadapi iman yang besar untuk menyelamatkan dunia ini. Ketika dia doa di Taman Getsemani, doanya pun sampai nangis darah. Ketika dia melihat Yerusalem, waktu berjalan dengan murid-muridnya hendak ke Yerusalem, dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, betapa aku merindukan engkau, seperti induk ayam merindukan anak-anaknya. Dia menangis. Itulah harus ada tindakan iman. Kita harus juga baca firman Tuhan supaya ada tindakan iman. Tindakan iman itu banyak hal, tetapi dalam bidang rohani, Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah itu adalah tindakan iman kita. Banyak orang nggak mau beribadah. Itu salah, kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu tindakan iman. Banyak orang tidak mau berdoa. Itu salah. Tindakan iman haruslah berdoa kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau memuji, menyembah Tuhan. Itu salah. Tindakan iman adalah kita memuji, menyembah Tuhan kepada Allah yang kekal. Sebab itu pemazmur mengatakan 150, pujilah Tuhan yang semua yang bernapas. Pujilah dia. Karena dia yang layak dipuji, yang disembah. Itulah iman. Kita harus bertindak kepada iman. Supaya kita memperoleh jalan berkat, jawaban atas pergumulan, beban, penyakit, dan segala hal. Iman, Paulus mengatakan, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Kita percaya janji firman Tuhan bahwa dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit sampar, penyakit menular dalam Mazmur 91. Kalau kita imani, maka kita dijauhi, dilindungi. Saya pernah berbicara bagaimana Ayub sebelum menghadapi masalah, datanglah iblis ke surga dan Tuhan berkata kepada dia, engkau lihat hambaku itu, bagaimana dia diberkati. Tapi iblis berkata apa? Ulurkanlah tanganmu supaya melepaskan perlindungan yang dari Tuhan. Pagar perlindungan. Bayangkanlah, akhirnya ketika itu dilepas, apa yang terjadi? Kesusahan, perampokan, anak mati, sakit penyakit. Tapi puji Tuhan, Ayub kembali beriman kepada Tuhan. Dia melakukan doa kepada Tuhan. Ketika dia melakukan doa, dia dipulihkan berlipat-lipat kali ganda. Itulah harus ambil tindakan iman. Kita harus berdoa. Berdoa adalah tindakan iman. Beribadah adalah tindakan iman. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu tindakan iman. Kita harus melangkah kepada iman.
Sebab itu Tuhan Yesus berkata, adakah iman di hatimu? Percayalah, apa yang kau harapkan akan terjadi. Jika engkau percaya kepada Tuhan, maka imanmu yang biji sawi itu akan melepaskan engkau dari segala beban persoalan. Tapi iman itu harus kita bertindak, berseru kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Dia yang menyelamatkan kita, dan percaya kepada Dia bahwa Dia akan memberikan kita yang terbaik, jalan kelepasan. Itulah tindakan-tindakan iman, supaya kita mengerti. Sederhana sebenarnya iman itu. Iman itu percaya. Percaya saja kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan membebaskan kita dari hutang, membebaskan kita dari pergumulan, bebaskan kita dari persoalan. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan, pendeta besar, jemaatnya besar sekali, dia bercerita dan memberikan kesaksian. Ada jemaatnya seorang perempuan, dia minta bagaimana untuk mengambil tindakan iman. Dia bilang, dalam tindakan iman apa? Aku sudah umur, katanya, aku belum dapat jodoh. Umurnya boleh dikatakan sudah 38 tahun. Oke, kata dia. Sekarang kita harus ambil tindakan iman. Bagaimana dengan cara ambil tindakan iman itu? Mulailah menulis, katanya. Sekarang engkau ingin seorang jodohmu yang kayak gimana rupanya? Aku pengen dia seorang laki-laki yang baik, takut akan Tuhan. Tulislah, ditulis. Kemudian apa lagi? Aku mau dia tinggi, agak kurus, tidak gemuk. Ditulislah. Kemudian apa lagi? Dia sayang padaku. Ditulislah. Terus apa lagi? Dia punya pekerjaan. Ditulislah. Dan kemudian doakanlah, kata pendeta ini. Dan pendeta ini akhirnya tidak ketemu dia lagi selama 1 tahun. Ketika 1 tahun ketemulah hamba Tuhan ini. Dan perempuan ini meminta hamba Tuhan itu mampir ke rumahnya karena dia sudah menikah dengan suaminya. Lalu datanglah hamba Tuhan ini ke rumah itu makan. Hamba Tuhan ini tidak kaget karena dia melakukan iman. Dia tanya, bagaimana engkau dapatkan laki-laki ini sedangkan umurmu sudah tua? Dia bilang suatu ketika dia berdoa terus, dia percaya akan permintaan dia kepada Tuhan. Suatu ketika ada seorang laki-laki pindah dari kota lain ke kotanya dia untuk mengajar. Dan ketika mengajar sesuai dengan apa yang dia ingini kepada Tuhan, laki-laki itu kurus, pintar, takut Tuhan. Laki-laki itu ganteng, banyak perempuan ingin mendapati dia. Laki-laki itu jauh lebih muda daripada dia. Tetapi karena iman percaya, akhirnya laki-laki itu menerima dia untuk menjadikan istri, walaupun dia umurnya sudah tua. Dan mereka menikah, diberkati di gereja, dan mereka akhirnya memiliki keturunan. Bapak Ibu sekalian, itulah tindakan iman. Percaya kepada Tuhan. Kalau engkau menghadapi masalah beban berat, tuliskanlah bagaimana engkau mencari solusi jalan keluarnya. Dituliskanlah, Tuhan, aku harus bayar hutang, aku harus membayar rumah, aku harus membayar anak-anak sekolahku. Aku tuliskanlah semua itu, angka-angka itu. Dan percaya, doakanlah kepada Tuhan, tumpang tanganlah, maka engkau akan sembuh. Begitu juga kalau engkau sakit, mungkin udah terlalu lama kau minum obat segala macam, tuliskanlah, Tuhan, aku ada sakit gula, Tuhan, aku ada sakit kolesterol, aku ada sakit ini, sembuhkanlah Tuhan, disembuhkanlah Tuhan. Teruslah gumuli sampai Tuhan menjawab doa kita. Dan segala sesuatunya memang kadang-kadang cepat Tuhan menjawab, kadang-kadang juga memerlukan waktu. Tapi percayalah, iman kita menyatakan mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Setiap hari terjadi. Makanya kita harus bersyukur. Kalau tiba-tiba kita sembuh, tiba-tiba kita berdiri ketika stroke dari bangku, tiba-tiba kita berdiri bisa berjalan. Tiba-tiba dokter memberikan satu analis kesehatan, kita sembuh dari segala penyakit kita. Dan tidak usah minum obat lagi.
Itulah iman. Dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini memang ibadah doa pagi selalu saya setengah jam, karena saya juga di sini akan berdoa lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang mengirim minta permohonan doa. Dan saya imani, dua orang sehati besar khasiat doa itu. Itulah iman. Firman Tuhan mengatakan, kalau Bapak Ibu sekalian minta didoakan, saya akan doakan sama-sama. Dan apa yang diberi, kita percaya bahwa Tuhan akan ambil tindakan atas segala doa kita. Itulah iman. Sebab kita percaya kalau kita akan masuk ke surga. Sebab kita percaya bahwa Yesuslah yang menebus dosa kita. Sebab kita percaya bahwa kita telah dipersatukan dengan Allah Bapa. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi tanaman aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Kita percaya bahwa kita akan berhasil dalam studi. Kita akan berhasil dalam pekerjaan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan turut campur dalam segala sesuatu, maka keberhasilan kita akan memperoleh keberuntungan bagi kita. Sebab itulah iman. Kita harus ambil tindakan iman. Dan kita lakukan. Berbuatlah. Karena kita disebut orang-orang percaya. Orang-orang keturunan Abraham. Bahkan telah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan 2000 tahun yang lalu. Imani itu. Ingat itu selalu. Ingat bahwa Tuhan telah memberikan roh kudusnya kepada kita. Roh penghiburan, roh penolong itu. Ingat di akal putih pikiran kita, di hati kita. Bahwa dia ada bersama dengan kita. Dan tidak pernah ditinggalkan kita. Sehelai rambut pun di kepala tidak akan jatuh tanpa seizin dia. Kita akan dijauhkan dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Karena sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Ketika kita menghadapi kematian, kita pun harus ingat, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka iman itu akan bertindak. Sebab Tuhan adalah maha segala-galanya. Ketika kita mengatakan, aminkan, bahwa selai rambut tidak akan jatuh di kepala kita tanpa izin Tuhan, maka kita akan diselamatkan dari segala beban pergumulan, beban masalah. Dan kalau kita ingat dan berkata dengan iman, hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak ada satupun penyakit yang dapat menyentuh kita. Karena kita beriman. Amin. Pagi hari imanlah. Kalau engkau beriman, Bapak Ibu sekalian, engkau akan diberkati Tuhan. Engkau akan melakukan hal-hal yang baik. Bacalah Alkitab. Ingatlah janji-janjinya Tuhan. Itulah iman kita kepada Dia. Dan kita berdoa kepada Dia. Itulah tindakan iman. Dan kita beribadah kepada Dia. Itulah tindakan iman. Dan kita mengharapkan hanya kepada Dia. Jangan kau mengharapkan kepada dunia. Kau mengharapkan dunia, kau akan sia-sia. Engkau akan memperoleh kecewaan. Harapkanlah dirimu kepada Tuhan. Itulah tindakan iman. Seperti Abraham percaya. Mengharapkan kepada Tuhan kalau dia menjadi bapa orang beriman. Dia menjadi bapa orang beriman. Dan percaya Henoh bahwa dia akan terangkat naik ke surga. Dia naik terangkat ke surga. Elia percaya dengan iman bahwa dia akan dijemput dan naik ke surga. Dia naik ke surga. Bapak Ibu sekalian, ambillah tindakan iman hari ini. Percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Mari kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau berdoa, mau didoakan juga kelanjutannya, di tulisan di WhatsApp, konten-konten kami ada nomor telepon dan WhatsApp 08211-497-8028. Itu selalu ada. Tuliskanlah. Dan saya melihat orang banyak memberikan kesaksian, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang dibebaskan dari segala pergumulan. Karena dua orang sehati, saya sebagai hamba Tuhan dan Bapak Ibu sekalian berdoa bersama dengan saya. Besar khasiat doa itu dan kita akan diberkati. Lihatlah, Tuhan akan tercampur dan segala sesuatu, mendatangkan suatu kebaikan bagi kita. Doa-doa kita dijawab dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Dan cara Tuhan adalah cara yang terindah bagi kita. Kita angkat pujian. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan,
Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Aba ya Bapa, kami sembah dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini, doa pagi. Kami berkumpul, kami ada sebagaimana ada kemurahan Tuhan. Kami rendahkan hati kami setinggi-tingginya, dan kami rendahkan jiwa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau diagungkan dan dimuliakan di pagi hari ini. Dan kami akan percaya bahwa harapan kami hanya kepada Tuhan. Harapan kami kepada firman Tuhan. Harapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan, jalan keselamatan hidupan kami. Harapan kami untuk segala sesuatu kepada Tuhan Bapa dalam sorga. Bagi mereka yang datang kepadamu pagi hari ini dengan segala dosa dan mohon pengampunan Tuhan, dan menerima Engkau sebagai Yesus Juru Selamat, mari Tuhan kami percaya harapan, memberikan harapan bagi mereka, dan mereka ditebus dengan darah yang kudus, dan mereka diselamatkan dengan cara Tuhan yang baik. Dan pagi hari ini Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, dan mereka yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah dimanapun mereka. Jika mereka bersuruh pada pagi hari, Tuhan sembuhkanlah aku, dan harapan itu menjadi iman bagi kami, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan demi nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa itu terjadi mujizat kesembuhan. Demi nama Yesus itu terjadi mujizat sakit kanker, sakit liver, sakit stroke, sakit gula, sakit kolesterol, sakit apapun. Demi nama Yesus kami perintahkan Engkau sembuh, dan oleh bilur Yesus dan demi Yesus kami percaya kami peroleh kesembuhan itu. Begitu juga untuk punya beban pergumulan, beban masa depan, masa berjodoh, pergumulan beban pekerjaan dan keuangan. Bapa dalam surga, bagi Allah tidak mustahil. Di pagi hari kami berseru doa orang saat besar khasiat doa itu, marilah kepadaku yang letih sebelum berat, aku memberikan kelegaan. Mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Dan kami menerima dan mengetuk pintu, dan firman berkata bahwa Tuhan Allah akan memberkati kami, bahwa Engkau akan bukakan berkat-berkat. Ketika pintu tertutup, pintu yang lain Engkau akan bukakan, dan Engkau akan membukakan kami dengan kami beriman pada pagi hari ini. Tuhan menjawab segala pergumulan beban masalah kami. Diberikan kami damai sejahtera dari Kristus Tuhan, diberikan kami anugerah kebaikan, diberikan kami rahmat kebaikan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, berjalanlah bersama kami Tuhan, supaya kami dalam masuk dalam rencana daripada kehendak-Mu. Bapa dalam surga, berkati Tuhan ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja, adik-adik kami yang sekolah, maupun mereka yang bekerja hari ini dengan hikmat surgawi. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama-Mu yang mulia, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur dia. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Saya Pendeta Horas Sombing, Gembala Sidang Pondok Kasih. Tuhan memberkati Bapak sekalian. Selamat beraktivitas. Tidak lupa besok pagi kita harus beribadah ke gereja kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Bapak sekalian. Amin.